Dibantu subscribe ya teman. Entah nasib apa yang kualami ini dalam rumah tangga yang baru aku bina bersama suamiku Anton yang berumur 24 tahun itu. Baru 3 tahun berumah tangga dengan satu anak cewek yang baru berumur setahun lebih itu, harus mengalami pukulan yang sangat berat dan tak akan bisa kutahan sendiri. Anton yang bekerja sebagai sopir truk logistik lintas provinsi itu, mengalami kecelakaan jatuh ke jurang yang mengakibatkan tulang paha kanannya patah serta geger otak. Kejadiannya di Tapanuli Tengah, 10 tahun yang lalu. Meskipun perusahaan bertanggung jawab penuh atas perobatannya, namun penderitaan Anton menjadi seumur hidupnya. Ia menjadi linglung dan kehilangan ingatan yang membuatnya hanya bisa terduduk di kursi roda. Praktis aku sendirilah yang berjibaku dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Memang perusahaan masih memberi tunjangan hidupnya, tapi sudah dihentikan sejak dokter menyatakan bahwa penyakit Anton sudah permanen. Perusahaan hanya memberinya tali kasih Rp 30.000.000 sekaligus memberhentikan Anton secara hormat dari perusahaan. Maka untuk meningkatkan penghasilanku sebagai pencuci setrika pada beberapa rumah tangga yang membutuhkan, aku melakukannya menjadi 3 tempat. Tapi pekerjaan ini tak bisa lama kutekuni, sebab aku juga harus mengurus bayiku serta suamiku Anton setiap harinya. Karena situasi ini, terpikir dalam benakku untuk pulang saja ke rumah mertuaku untuk mengelola setapak sawah ladang yang menjadi bagian suamiku. Aku sendiri berasal dari Surabaya, namun sudah tak punya ayah dan ibu serta saudara. Sedangkan Anton berasal dari Palembang. Awalnya aku ke Jakarta ini adalah melalui jasa penyalur tenaga kerja yang ada di Surabaya, sedang membutuhkan asisten rumah tangga untuk dipekerjakan di Jakarta. Tetapi suasana rumah majikan itu sepertinya kurang kusukai yang membuatku di sana tidaklah betah. Jadi baru 2 bulan kerja kutarakan niat mundur kepada majikan, dan majikan menyetujuinya lalu memberikan ongkos pulang ke Surabaya sebagai tambahan gaji 2 bulanku. Aku kembali kerja sebagai asisten pada sebuah warung makan kecil di bilangan Jakarta Timur, yang lokasinya berseberangan dengan sebuah pool truk ekspedisi. Disinilah perkenalanku dengan Anton, yang kerja sebagai sopir dan sering memesan makannya untuk aku antar ke tempatnya kerja. Karena kulihat ia serius denganku, maka aku pun mengiyakan saja ajakannya untuk berumah tangga. Karena kegigihannya, baru setahun kami berumah tangga ia telah dapat mendirikan gubuk meskipun itu di atas tanah garapan. Tapi semua harapan kami menjadi sirna di saat ia mengalami kecelakaan. Itulah yang membuatku harus kembali ke kampungnya Anton di Palembang ini. Kami tinggal berdampingan dengan rumah mertuaku, yang kebetulan rumahnya masih memiliki pekarangan yang luas dan dapat dibangun gubuk mungil. Anton sendiri hanya memiliki seorang adik perempuan yang baru berumur 6 tahun dan belum bersekolah. Jauhnya jarak usia mereka ini adalah dikarenakan ibu mertua tak menyangka lagi akan bisa hamil di usianya itu, sehingga ia tidak mengaktifkan KB-nya lagi. Tapi 2 tahun setelah melahirkan anak perempuannya yang bernama Ani itu, ibu mertuaku mengalami sakit Deaf Blindes, yaitu penyakit buta tuli secara bersamaan. Dengan penyakitnya ini, mertua lakilah yang bisa kerja mengelola sawahnya. Begitu komplitnya penderitaan dari keluarga kami ini. Jadi kepulangan kami ke kampung sungguh sangatlah diharapkan oleh keluarga mertuaku, yang setidaknya dapat membantu mereka di kampung. Tapi kepulangan kami ke kampung bukan karena kesuksesan suamiku di Jakarta, tetapi juga disebabkan oleh derita yang tak sanggup kutanggung sendirian. Jadi kami sesungguhnya menjadi beban bagi keluarga mertuaku yang dalam keadaan lemah. Namun kami menyikapinya dengan bijak, dan walau tanpa ada kesepakatan atau komando yang dimusyawarahkan, aku dan mertuaku laki seperti mengambil peran yang saling tahu. Bila ayah mertua mengambil peran di sawah ladang, maka aku mengimbanginya untuk membereskan segala kebutuhan di rumah. Memasak dan bersih-bersih lainnya akulah yang bertanggung jawab yang dibantu si Ani adik iparku.
Bagiku, ini sudah lebih baik dibanding aku sendiri yang harus berjibaku di Jakarta. Aku pun cepat beradaptasi dengan kebiasaan lingkungan kampung. Salah satunya adalah mandi dengan kain basahan di sumur yang terbuka atau mandi di kali. Sumur kami memang terpisah dari rumah, ada di belakang sekitar 10 meter dari dapur. Untuk persoalan mandi di pagi dan sore hari tidaklah masalah bagiku. Tetapi bila malam, apalagi gerimis, aku menjadi tersiksa manakala terbangun di tengah malam hendak pipis yang tak bisa kutahan. Aku sangat takut ular dan kecoa. Tidak jarang aku dan mertua laki bertemu di sumur ini di mana aku sedang mandi dengan basahan rok dalamku yang tipis dan tiba-tiba mertuaku masuk ingin membasuh kakinya sepulang dari ladang. Bila begitu, aku hanya sedikit bergeser arah hingga membelakanginya. Seringnya kebiasaan seperti itu menjadikanku tak canggung lagi dengan mertuaku itu. Bahkan saat ia kebetulan masuk ke sumur, aku tidak jarang pula untuk meminta bantuannya menimba air ke emberku yang sudah habis, sementara aku masih dalam kondisi sabunan. Pernah di tengah malam, dengan gerimis yang masih lumayan padat dari usainya hujan lebat, aku bangun terdesak ingin pipis. Bila membangunkan suamiku, sangat tidak mungkin. Aku ingin mencoba minta bantu ayah mertuaku untuk menemaniku. Tatkala aku menemuinya melalui dapur yang connecting dengan dapur kami, aku jadi mengurungkannya karena mertuaku itu sedang tidur di dalam kelambu. Rumah mertuaku ini tidak memiliki bilik satupun. Lama aku mondar-mandir di gang dapur itu dengan pipis yang terasa sudah menetes keluar. Hingga aku menemukan ide, yaitu dengan menjatuhkan ke lantai kaleng kosong bekas obat-obatan. Dentingan kaleng tersebut akhirnya membangunkan ayah mertua dan menghampiriku. "Tolongin ya, aku mau ke sumur," rengekku memohon dengan suara yang bernada Sunda, sukuku. Mertuaku sudah mengerti bahwa aku takut kecoa dan ular. Ia pun buru-buru mengambil payung, lalu memayungiku ke sumur. Tiba di sumur buru-buru aku membuka sidiku dan langsung jongkok pipis di depan mertuaku. Itulah pengalaman pertamaku dengan mertuaku, sepayung berdua di tengah malam dikala gerimis turun memadat. Entah apa yang ada di benaknya saat itu, ku tak tahu. Tapi ia tak lagi masuk ke rumah, ia justru duduk merokok di dapur yang separuh dindingnya terbuka. Melihat situasi itu, aku pun coba menawarkan kopi untuk kusuguhkan. Tidak enak meninggalkannya begitu saja sendirian, padahal aku baru dibantunya. "Boleh dah, Wai," ujarnya dengan menyebut singkat namaku, Dewi. Aku pun membuatkannya. "Kok tidak langsung tidur saja, ya?" Begitu basa-basiku seraya duduk di sampingnya saat menyuguhkan kopi hangat. Aku memanggilnya selalu dengan ayah. Bila sudah bangun, mata sudah susah diajak kompromi, balasnya seraya menyulut rokoknya. Ngobrol berdua apalagi di tengah malam seperti ini, tidak ada yang perlu kami jaga. Semenjak kecelakaan itu, suamiku jadi lebih banyak tidurnya. Begitu juga ibu mertuaku, katanya ia jadi mudah capek dan lemas hingga malas bergerak. Sedangkan tetangga pun sangat berjarak lumayan rumahnya. Jarak antar rumah di sini terdekatnya adalah sekitar 50 meter. Kecuali di sekitar kantor desa, rumah penduduk lebih rapat. Faktor ini jugalah yang membuatku tak sungkan berdua di sumur dengan ayah mertuaku. Ayah mertuaku memang sungguh sangat baik. Itu sebabnya aku tidak sungkan dengan membuang tenagaku untuk membantunya sepanjang itu menyangkut pekerjaan di rumah. Bahkan, aku pun sudah terbiasa mengantarkan bekalnya ke sawah apabila aku belum sempat mempersiapkannya di pagi hari. Tapi awalnya aku sering terjerembab jatuh karena belum pengalaman berjalan di benteng sawah yang sempit. Ya, aku ingat hari pertama aku menjalani benteng sawah itu, jatuh ke lumpur hingga separuh bagian depan badanku berlumpur basah. Di siang itu, aku telat antar bekalnya ke sawah.
Padahal tadi pagi ia sudah pesan bahwa ia perlu siang ini jam 11 ke kantor desa untuk melaporkan kebutuhan pupuk kami di musim tanam yang akan datang. Sedangkan sawah tak bisa ditinggal karena banyak gerombolan burung-burung kecil pemakan butiran padi muda yang masih hijau. Ayah mertuaku berpesan agar kami bergantian untuk sementara. Tapi aku lupa sehingga telat mengantarnya. Kami berselisih di jalan, dia pulang sedang aku terus membawa bekalnya. Untuk sampai ke sawah kami, haruslah menyeberangi kali selebar 5 meter. Biasanya dalam airnya paling sebatas dengkul, bila tidak ada hujan deras. Tapi kemarin sore hingga malam hujan turun amat deras dan padat. Maka volume air sungai ini meningkat hingga hampir mencapai pusarku. Tapi aku harus menyeberanginya walau dengan arus yang sedikit lebih deras dari biasanya. Separuh badanku menjadi basah saat menyeberanginya. Sesampainya di pondok sawah kami, aku melepaskan sidikku untuk dijemur. Dan dasterku yang separuh basah itu kuperas lalu naik ke pondok untuk menarik-narik tali pengusir bila gerombolan burung pipit itu datang. Tapi siang ini terik mentari begitu panas, dan biasanya dalam kondisi cuaca panas seperti ini gerombolan burung pipit itu sangat jarang keluar dari sarangnya. Tugasku jadi lebih ringan. Tapi situasi itu membuatku jadi ngantuk. Aku pun merebahkan tubuhku, sekedar meregangkan otot kaki, itu pikirku. Awalnya aku hanya rebahan sambil berangan pada situasi rumah kami. Ya, kepada ayah mertuaku yang kerap aku lihat mandi di sumur hanya pakai sempak yang sudah robek. Tonjolan di selangkangannya sering aku bandingkan dengan milik Anton, suamiku. Ada perbedaan tonjoloannya di mana punya mertuaku ini kelihatannya lebih besar. Aku tiba-tiba menelan ludah dan menghapus leherku yang tidak gatal. Ya, sudah 2 tahun lebih aku tak mendapatkan sentuhan benda lunak yang menegangkan itu. Karena rasa ngantukku semakin menjadi, tak kusadari aku pun tertidur pulas. Aku berani tiduran di pondok ini karena di sawah ini jarang orang lewat. Lagian pondok ini punya dinding papan hingga dari jauh aku tak bisa dilihat orang. Aku baru terjaga dalam tidurku ketika ada kurasakan elusan di kedua pahaku. Tapi aku tak membuka mataku. Kupastikan itu pastilah tangan ayah mertuaku. Rabaan tangan yang seketika membangkitkan desiran darahku ke puncak ubunku. Tak hanya sentuhan tangan yang aku rasakan tetapi tusukan kumis yang baru dicukur juga aku rasakan, bagai gerakan mengendus-endus selangkanganku. Aku biarkan saja itu meskipun aku menyadari bahwa aku sedang tak pakai segitiga pengaman. Tapi itu tak berlangsung lama. Pahaku kembali kurasakan ditutup dengan menarik ujung dasterku yang masih setengah kering. Mertuaku mengusir burung pipit yang mungkin ada 1-2 ekor. Teriakannya itu kumanfaatkan sebagai suara yang seolah itulah yang membangunkanku. Ayah sudah pulang. Kok cepat, ya? Ujarku berbasa basi seolah tak mengetahui apa yang sudah diperbuat ayahku itu barusan padaku. Iya, hanya taken form permohonan aja kok, balasnya seraya nyalakan mancisnya hendak merokok. Setelah menunggunya sejam setelah mertuaku usai makan, tidak ada tanda-tanda mertuaku akan melanjutkan aksinya tadi, aku pun permisi pulang. Padahal sewaktu ia makan aku telah memancingnya, dengan berpura meminta maaf atas ketidaksopananku tadi malam yang pipis di depannya. Aku berupaya mengingatkannya saat aku membuka celana dalamku di depan matanya. Tapi ia hanya menjawab, tidak apa-apa, daripada itu kamu tahan bisa-bisa berakibat kamu pipis di kasur. Tapi kan gak apa-apa bila terjadi lagi seperti itu? Kalau tengah malam aku takut ya, begitu balasku. Ia tak menjawabku. Malamnya sewaktu tidur, hanya peristiwa di pondok tadi siang yang terngiang di benakku. Tanganku sudah berulang kali meraba pahaku,
Pada titik-titik tangan mertuaku meraba-raba serta pada titik di mana aku merasakan tusukan kumisnya yang baru dicukur itu. Entah mengapa sore tadi dandananku berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ya, sore tadi aku memakai makeup dan lipstik yang cerah. Aku pun tidak tahu persis untuk siapa aku berdandan. Sedangkan suamiku selesai makan, ia langsung tidur dan baru besok pagi ia bangun. Hanya mertuaku yang melihat dandananku itu meskipun itu hanya sekilas di sumur saat aku menerobos masuk memberikan handuk pink mengganti handuk lamanya yang sudah robek. Pakai handuk ini saja, ya, yang itu sudah banyak robeknya, ujarku menyerahkannya tadi sore. Handuk pink itu juga baru kupakai sebelumnya. Ada pikiran yang timbul untuk menggiring halunya mertua pada tubuhku, di saat dia mencium bekas bau tubuhku yang masih melekat pada handuk tersebut. Tapi di malam ini sepertinya tidak ada tanda-tanda bahwa mertuaku itu akan datang mengulangi kejadian di pondok tadi siang. Bahkan aku sudah memancingnya ketika ia kubangunkan minta agar dijagain ingin pipis. Saat itu, sengaja aku hanya pakai sarung pendek aja dan tak pakai dalaman apapun. Dan aku pun sengaja pipis menghadapnya saja. Tapi dia tak bereaksi apapun selain hanya mengantarkanku kembali ke pintu dapurku. Ya, malam dengan dandananku yang cantik itu hanya pajangan semata melewati kesenyapan malam yang dingin. 3 hari setelahnya, aku juga masih menjalankan akal bulusku. Sorenya aku melipati kain jemuran yang kucuci tadi siang. Semuanya yang kulipat itu kutempatkan pada tempatnya kecuali sempak dari mertuaku. Sempaknya sengaja aku tinggalin di rumahku, agar ia kecarian lalu mendatangiku. Tapi upaya itu juga tak berhasil. Sungguh aku sangat mengharapkan kehadirannya, namun tak datang. Sudah menjadi rutinitasku untuk mengantarkan bekal ayah mertuaku di siang hari. Demikian di siang ini, aku mengantarkannya. Kali penyeberangan ini terlihat sudah mulai surut namun ketinggiannya masih sepaha orang dewasa. Bagiku hal itu sudah tidak terlalu masalah lagi. Kujalani saja hingga sampai ke pondok sawah kami. Kulihat mertua sedikit lebih santai di dalam pondok, mungkin para burung pipit itu sudah mulai merasakan panasnya terik di siang hari yang memaksanya menyepi. Tapi ketika aku membersih-bersihkan pahaku yang basah, aku menjerit kaget melompat merangkul mertuaku hingga ia pun turut terkejut. "Ai, yah, takut yah." Ada lintah, jeritku seraya menarik rokku ke atas agar ayah melihat monster yang mengerikan menempel di pahaku itu. Buru-buru mertuaku menggapitnya, memotong 2 dengan pisaunya serta memanggangnya dengan panas api rokoknya. Tapi aku kembali merangkulnya dengan nada merengek berkata, "Takut lihatnya ya, liatin dulu belakangku." Aku menanggalkan rokku lalu memperlihatkan pantatku yang berlapis sidi itu untuk diperiksanya. "Tidak ada lagi," ujarnya setelah melihatnya sekilas. Tapi aku ngotot untuk diperiksanya hingga ke dalam celana dalamku. "Enggak mau, takut. Liatin dulu ke dalamnya," ujarku merengek manja. Mertuaku lama dia menatap pantatku, hingga aku mendesaknya lagi. Ia tetap tak mau membuka sidikku itu, tapi tangan kanannya yang dimasukin ke dalam sidikku lalu meraba-raba seluruh permukaan kulit bokongku. "Tidak ada lagi," katanya merapikan celanaku. Namun aku membalikkan badanku lagi hingga menghadap wajahnya. "Yang depan ya, ku takut lihatnya," ujarku memaksa. Kulihat mertuaku itu sedikit ragu. Tapi aku terus mendesaknya hingga tangannya pun ia masukin ke celana dalamku lalu meraba-raba seluruh pangkal pahaku serta misfekku. Ada sensasi baru yang aku rasakan saat itu. Sensasi yang dulu pernah ada namun sudah menghilang dalam 2 tahun ini. Di siang itu sensasi itu datang lagi, dan mampu bangkitkan desiran darahku hingga lebih kencang menusuk ubun-ubunku. "Yah, takut,"
Kataku merengek manja seraya menahan tangannya agar tidak keluar dari dalam sidiku. Tapi ayah diam, hanya sedikit memberi senyum hingga menggerakkan kumisnya yang pernah kurasakan menusuk-nusuk kulit mulus pahaku di pondok ini. "Maafin aku ya Dewi," ujarnya pelan dengan menyebut namaku. "Aku menjadi tak senonoh padamu," sambungnya lagi. "Ayah gak salah kok, kan Dewi yang nyuruh," balasku dan tangannya masih tetap kutahan di tempat itu. "Aku sudah banyak lecehkanmu," ungkapnya. "Tak hanya hari ini, tapi di malam-malam yang senyap aku kerap melecehkanmu di rumahmu sendiri. Tapi aku masih sanggup menahan, sehingga aku tidak sampai bertindak lebih jauh. Terakhir adalah di pondok ini, di siang hari Minggu lalu, di mana kamu tertidur tanpa memakai dalaman. Aku menggrepe lalu mencium pahamu. Niatku sebenarnya ingin melanjutkannya ke yang lebih jauh, tapi hal itu kuurungkan karena aku masih sangat menghargaimu sebagai mantu, istri dari anakku sendiri," mertuaku berterus terang. Aku diam mendengar itu. "Bukan aku yang tak mengertimu Dewi, bukan aku yang tak memahami kondisimu," ia melanjutkannya. "Aku sangat maklum dengan tingkah lakumu selama ini. Tapi aku sungguh sangat menghormatimu. Sesungguhnya, aku sangat menderita atas perilakuku yang tersembunyi padamu. Aku tak tahu kemana harus menuntaskannya. Sudah kau tahu, ibu mertuamu di samping ia sudah buta tuli juga ia sudah tak mampu lagi melayaniku. Bukan dia tak mau, tetapi aku sangat kasihan jika ia selalu merasa perih saat ia melayaniku. Di situasi seperti itu, engkau datang memanjakan mataku. Ada niat untuk mewujudkannya karena ku tahu kamu sangat menginginkan itu. Tapi di saat itu ingin kutuntaskan, rasa hormatku tiba-tiba muncul hingga mengalahkan niat awalku itu." Begitu dalam curhatan mertuaku. Dan ternyata ia sudah lama menggrepe-grepe tubuhku. Tapi ia pintar melakoninya hingga aku tak merasakannya. Ia punya alasan mengapa ia melakukan itu, tak lain dari seringnya aku berlaku tak senonoh di depannya sengaja maupun tak kusengaja. Tapi ada rasa senang di akhir katanya, bahwa dia sangat ingin menuntaskannya meskipun itu terhalang oleh rasa hormatnya padaku selaku menantunya. Karena itu, aku menjadi lebih bersemangat mengapit jemarinya di kedua pahaku itu. "Yah," ujarku memelasnya seraya membuat cubitan-cubitan kecil pada lengannya. Karena ia hanya diam menatapku, aku pun memelas lagi dengan nada rengekan panjang. "Ayah, ujarku mencetus. Akhirnya ia mengalah dengan mendekatkan wajahnya. Mertuaku langsung mematuk lalu melumat kedua bibirku serta menciumi kedua pipiku dengan lama. Aku pun langsung menyambut dan membalasnya serta tak lagi memberi dia jeda untuk lepas dari cengkraman pelukanku. Aku yang mengarahkan tangannya kemana yang ku mau, dan aku yang mengajaknya rebahan. Di siang itu, di pondok sawah ini, aku kembali dapat menikmati gelombang sensasi kenikmatan yang telah 2 tahun sirna itu. Dalam kepolosan kami beradu rakus, saling pacu mereguk tetesan kasih dalam menyirami rasa aus kami berdua yang sudah lama mengering. Dan siraman cinta itu telah meluluh lantakan keringat kami berdua yang sama-sama terhempas dalam diam. Saat itu aku sudah tak ingat suamiku lagi. Ayah mertua yang menghempaskanku 2 kali di siang itu nyata lebih kuat untuk menghapus bayangan dari derita suamiku itu. Ya, mertuaku telah memulai bercocok tanam di kebun milik anaknya itu. Hal itu tidaklah aku pusingkan, sebab KB spiralku masih aktif untuk 3 tahun lagi. Makanya, aku pun mangguk saja ketika mertuaku itu memberi kode untuk berdua di dapur. Dan aku pun tidak jarang yang mendahului mertuaku mengajak tempur. Mertuaku sudah sangat faham dengan bentuk nada rengekanku. Bila nada semacam itu yang didengarnya di rumah, maka ia pun langsung pindah posisi ke yang lebih aman dari Leni, anak bontotnya itu.
Dan tidak ada hari yang tidak kami lalui tanpa desahan yang menggoyangkan pondok sawah kami. Tidak ada siang yang kami lewati tanpa rintihanku dalam mengisi kesunyian teriknya sawah dari siulan burung pipit itu. Sumur juga tidak jarang kami manfaatkan di tengah malam. Terlebih itu diterangi purnama, di saat aku terbangun hendak pipis. Haruskah ini berakhir kelak?